Assalamualaikum warga pecinta film, jumpa lagi di channel ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dijauhkan dari penyakit dan segala musibah. Dan semoga channel alur cerita film ini bisa memberikan hiburan kepada kawan-kawan yang hobi menonton film. Film yang akan saya bawakan kali ini adalah alur cerita The Swordsman. Film ini menceritakan tentang kondisi setelah Raja Dinasti Joseon bernama Guang Hai digulingkan. Ketegangan kian memanas setelah masa transisi dinasti Joseon ke dinasti Min dan dinasti Qing. Salah satu dalang di balik kekacauan ini adalah Guratai yang terobsesi menjadi yang terbaik. Namun yang menjadi penghalangnya adalah seorang pendekar pedang terbaik bernama Taiyul. Pendekar pedang ini lama tak muncul setelah dinasti Joseon berada dalam kekacauan akibat konflik antara dinasti Qing dan Ming. Saksikan alur ceritanya dari awal hingga akhir. Mohon untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe. Ini dia film The Swordsman. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang raja dari dinasti Joseon bernama Guang Hai yang memicu kudanya dikawal dengan sejumlah pasukan. Di antara pengawal juga terlihat sedang menggendong anak kecil. Mereka kemudian menempati sebuah rumah untuk bersembunyi karena dikejar oleh sekelompok pasukan pemberontak kerajaan. Tak beberapa lama kemudian pasukan pemberontak menyerang tempat persembunyian sang raja. Saat anak panah dilepaskan dari busurnya, banyak pasukan Raja Guang Hai yang tewas. Dan yang masih tersisa adalah Taiyul. Ia kemudian berhadapan dengan pemimpin pasukan pemberontak tersebut bernama Min Seong Ho. Kita singkat saja menjadi Min. Min merupakan seorang ahli pedang yang tergabung dalam misi pemberontakan dan ingin menangkap Raja Guang Hai. Namun sebelum menangkap Guang Hai atas tuduhan pembunuhan, Yul yang juga pendekar ahli pedang dan sangat setia kepada Guang Hai menghalangi Min dan terjadilah duel pendekar pedang. Film tiba-tiba berpindah ke sebuah perbukitan di mana seorang perempuan remaja bernama Taeyok sedang berburu kelinci. Tak jauh dari perempuan remaja itu juga terlihat Yul yang merupakan ayah angkat dari Taeyok. Yul memiliki penyakit mata setelah tak ingin lagi berurusan dengan kerajaan. Penyakit matanya bisa kambuh secara tiba-tiba dan itu terjadi saat menemani Taeyok berburu. Taeyok kemudian memanggil seorang tabib untuk mengobati penyakit yang diderita ayahnya. Namun tabib tersebut menyuruh mereka berobat ke kota dan menemui seorang tabib yang lebih berpengalaman agar bisa mengobati mata Yul. 좋은 약도 때를 놓치면 소용없으니. Pada suatu hari, Yul dan Taeyok akhirnya turun gunung setelah sekian lama berada di perbukitan. Sementara di sebuah istana dinasti Joseon, terlihat raja baru sedang gundah saat membaca surat dari Guru Tai. Ia kebingungan atas permintaan Guru Tai jika rakyat Joseon ingin bebas, maka harus ditukar dengan sejumlah uang yang cukup besar. Guru Tai yang merupakan keluarga dari kaisar dinasti Qin sangat berkuasa. Guru Tai juga terus melakukan propaganda yang dilakukannya agar menjadi penguasa. Sementara Taeyok dan Yul masih berkeliling di pasar. Taeyok yang melihat aktivitas di kota nampak bahagia. Ia melihat banyak pedagang mulai dari perhiasan hingga makanan yang enak. Hal itu tentu tak dirasakannya saat tinggal di pegunungan. Setelah makan siang di pasar itu, Taeyok kemudian mendatangi keributan yang dibuat oleh anak buah Guru Tai. Di situ juga terlihat sejumlah wanita yang menjadi budak Guru Tai. Para penjahat itu bisa membebaskan tawanan wanita jika ditebus dengan uang yang besar. Tentu saja warga Joseon yang tak punya uang tidak bisa melakukan hal itu. Dan tiba-tiba pasukan berkuda yang juga para bandit Guru Tai meminta agar para tawanan segera dibawa. Saat itu tentara dinasti Joseon juga datang mencoba menghentikan keributan. Akan tetapi para pendekar Guru Tai yang berkuda mengatakan mereka adalah utusan kerajaan Qin. Para tentara Joseon pun mundur teratur karena takut.
Film kemudian berpindah ke pengawal kerajaan Joseon yang mencoba melakukan negosiasi dengan pengawal dari Qin. Di saat bersamaan, Guru Tai juga datang dan menceramahi para pengawal kerajaan Joseon. Bahkan ia menantang Min, pendekar pedang dari Joseon, untuk latih tanding dengan anteknya bernama Hwasam. Duel antara Hwasam dan Min berlangsung seru, hingga Guru Tai menghentikan pertandingan itu karena melihat Hwasam tak bisa menandingi keahlian pedang yang dimiliki Min. 동거리 탐사 처투한 거 Sementara di tempat terpisah, Taeyok yang terus berusaha untuk menemukan tabib agar bisa menyembuhkan mata ayahnya, terlihat mendatangi pos perdagangan dan menemui seorang wanita, kita sebut saja Encun. Akan tetapi tabib yang dicarikan Encun tidak ada, dan hal itu merupakan informasi yang salah. Mendengar hal itu, mereka pun meninggalkan pos perdagangan tersebut. Saat beranjak dari pos perdagangan, Yul dan Taeyok berpapasan dengan Guru Tai. Guru Tai juga menemui Encun bermaksud untuk mengajaknya bekerja sama dalam perdagangan manusia. Akan tetapi Encun menolak permintaan Guru Tai. Kembali pada Taeyok dan Yul, di tengah perjalanan Yul memberikan gelang kepada Taeyok. Hal itu membuat Taeyok sangat bahagia. Mereka kemudian mendatangi rekan lama Yul untuk beristirahat. Malam harinya saat Yul tertidur, ia bermimpi saat masih muda bertarung dengan Min. Ternyata mata Yul cedera akibat serpihan dari patahan pedangnya saat melawan Min. Di tempat lain, seorang bangsawan Joseon bernama Tuan Lee melakukan pertemuan dengan Encun yang ditemui Taeyok beberapa hari lalu. Tuan Lee meminta agar Encun mencarikannya seorang wanita remaja dengan alasan agar bisa merawat ibunya yang sedang sakit. Encun pun berpikir karena baru saja bertemu dengan Taeyok, ia pun mengatakan bersedia. Setelah itu Encun pun menemui Taeyok di peristirahatannya. Mendapat bujuk rayu, Taeyok pun mengikuti Encun. Taeyok lantas menerima permintaan Tuan Lee. Ia berpikir dengan cara merawat ibu dari bangsawan tersebut bisa membelikan herbal untuk kesembuhan ayahnya. Yul yang baru saja mengetahui kepergian Taeyok lantas mencarinya ke pos perdagangan. Sebelum Yul sampai ke pos perdagangan, anak buah Guru Tai memaksa sejumlah wanita yang ada di dalam pos perdagangan itu untuk melayani mereka. Akan tetapi Encun bersama anak buahnya menghentikannya dan terjadilah perkelahian. Mereka tak dapat menandingi kehebatan anak buah Guru Tai dan tiba-tiba Taeyok datang. Saat Yul ingin meminta anaknya dilepaskan, Yul disuruh berlutut di hadapan anak buah Guru Tai dan melakukannya. 버릇없는 이 딸년은 내가 좀 품은 후에 보내야겠다. Yul ingin membawa pulang anaknya. Salah satu anak buah Guru Tai bernama Hwasam menyerang Yul karena curiga kalau Yul adalah seorang pendekar. Dan Hwasam pun dihajar oleh Yul yang selama ini menyimpan identitasnya kalau dia adalah seorang pendekar pedang. Di tempat itu juga ada Min yang melihat perkelahian tersebut dari jauh. Min juga sudah mengetahui kalau pendekar yang matanya cedera itu adalah Yul saat masih muda yang bertarung dengannya. Akan tetapi pertarungan itu dihentikan oleh Raja Guanghai. Saat berada di peristirahatan, Yul kemudian menceritakan kepada Taeyok jika dia bukanlah anak dari Yul. Akan tetapi Taeyok juga sudah menganggap Yul sebagai ayahnya sendiri dan tak akan berhenti untuk membantu ayah angkatnya agar bisa mengobati matanya. Dan Taeyok juga bersikeras untuk menjadi pelayan Tuan Lee. Malam harinya saat Yul tertidur, Taeyok pergi untuk menemui Tuan Lee dan dia sudah dijemput oleh orang suruhan bangsawan itu. Tak beberapa lama, akhirnya Yul pergi mencari Taeyok. Yul khawatir kalau Taeyok mendapat perlakuan buruk dan menjadi korban perdagangan. Saat di perjalanan, Yul dicegat oleh anak buah Guru Tai. Yul dengan mengalahkan mereka dan kembali bergegas mencari Taeyok. Malam harinya rumah Tuan Lee diserang oleh Guru Tai dan anak buahnya. Mereka mencari putrinya untuk diperdagangkan.
Akan tetapi Tuan Li sudah mendandani Taeyok seolah putri dari Tuan Li. Saat Guru Tai menghunuskan pedangnya, anak buah Guru Tai mengatakan kalau perempuan itu adalah anak Yul. Saat itu Min juga datang, akan tetapi Min yang sudah bergabung dengan Guru Tai tak bisa membantu Tuan Li. Sementara Yul yang mencari Taeyok justru pergi menemui Encun dan mendapati Hwasam menghajar Encun. Yul kemudian membantu Encun dan membunuh Hwasam. Karena Taeyok tak berada di situ, Encun dan Yul kemudian bergegas ke rumah Tuan Li. Akan tetapi tempat itu sudah sepi dan yang terlihat hanya mayat anak buah Tuan Li. Berdasarkan informasi yang disampaikan Encun, Yul kemudian mencari Taeyok di camp para budak Guru Tai. Di tempat itu Yul membunuh banyak anak buah Guru Tai, akan tetapi dia tak menemukan Taeyok. Salah satu budak yang dibebaskan Yul mengatakan kalau anak buah Guru Tai telah membawa para gadis remaja. Sementara di kediamannya, Tuan Li mempersiapkan pasukan kerajaan yang dibayarnya untuk menyerang markas Guru Tai untuk mencari putrinya. Film kemudian berpindah pada Taeyok dan putri Tuan Li yang disekap. Di tempat itu juga banyak wanita remaja yang disekap oleh Guru Tai dan keesokan harinya siap dipindah ke kapal. Keesokan harinya Tuan Li bersama pasukan kerajaan Joseon mencari putrinya di salah satu markas anak buah Guru Tai. Akan tetapi karena anak buah Guru Tai mempunyai senjata api, seluruh pasukan kerajaan Joseon akhirnya tewas. Setelah pasukan kerajaan Joseon dibantai habis, tiba-tiba Yul datang yang juga mencari Taeyok. Dan perkelahian seru terjadi di sini. Yul mampu menandingi pasukan bersenjata api dan membantainya sampai habis. Salah satu anak buah Guru Tai juga tewas. Pertarungan Yul belum selesai. Setelah membantai pasukan bersenjata api, Yul kemudian didatangi pasukan ninja. Saat bertarung dengan para ninja, penyakit mata Yul kembali kambuh. Yul sempat terkena beberapa sayatan pedang, akan tetapi Yul mampu menghabisi para ninja tersebut. Yul kemudian ditolong Encun untuk menghindari kebutaan pada matanya dengan pengobatan sementara. Encun juga mengatakan pada Yul agar tetap berhati-hati agar matanya tidak buta permanen. Dan sebelum menyelamatkan Taeyok, Yul menemui sahabatnya yang merupakan ahli pandai besi. Ternyata sahabat Yul itu sudah menyiapkan pedang untuk Yul mirip dengan pedangnya. Yul mendatangi di mana Guru Tai dan anak buahnya. Sebelum berhadapan dengan Guru Tai, Yul dihadang oleh Min dan pertarungan yang dulu sempat dihentikan oleh Raja Guanghai kembali terulang. Dua pendekar pedang ini bertarung dengan hebat, hingga pada akhirnya Yul mampu mengalahkan Min, namun Yul tak ingin membunuhnya. Dari arah belakang Min, Guru Tai kemudian menghunuskan pedangnya dan membunuh Min. Di pedang Guru Tai juga ada gelang milik Taeyok. Dan tibalah pertarungan Yul dengan Guru Tai. Yul sempat kewalahan menghadapi Guru Tai. Yul juga sempat membunuh pacar Guru Tai yang menyekap Taeyok. Dengan keahlian pedangnya, Yul mencoba bertahan dari serangan yang dilakukan Guru Tai. Hingga pada akhirnya Yul mampu membunuh Guru Tai. Ketika sudah membunuh Guru Tai, penyakit mata Yul kembali kambuh. Yul kemudian teringat saat kerajaan Joseon masih dalam keadaan baik. Saat berlatih dengan Raja Guanghai, Yul kemudian diberi pedang dengan nama Pedang Tuan Putri. Dan ternyata Taeyok yang selama ini dijaganya sejak kecil adalah putri dari Raja Guanghai. Dan film pun The End. Terima kasih para sahabatku yang telah menyaksikan film ini dari awal hingga akhir. Mohon untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, share dan nyalakan tombol lonceng, komen juga terkait film ini
agar saya terus semangat membuat video alur cerita film lainnya. Sampai jumpa.